Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai operasi hitung bilangan bulat ya. Khususnya sekarang kita masuk kepada bagian operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya pembahasan ya. Yang pertama itu operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang kedua operasi hitung bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Dan sekarang kita akan mencoba membahas ya operasi hitung bilangan bulat khususnya pada operasi hitung campuran ya. Operasi hitung campuran ya, seperti apa operasi hitung campuran pada bilangan bulat ini. Jadi pengertian dari operasi hitung campuran pada bilangan bulat itu adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Jadi artinya dalam sekali ya, proses perhitungan yang kita lakukan itu ada sekurang-kurangnya dua tanda operasi ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari gimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan ya kan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Ada 4 operasi yang sudah kita pelajari. Lalu pada operasi hitung campuran ini, dalam proses kita menyelesaikan ya perhitungan itu, maka dalam satu perhitungan itu kita menyelesaikan ada sedikitnya dua tanda operasi dalam sekali perhitungan itu. Bisa saja misalkan ada penjumlahan dengan pengurangan, ada penjumlahan dengan perkalian ya, ada pembagiannya dan seterusnya ya. Ini contohnya yang pertama pada operasi bilangan bulat 12 dikali negatif 3 dikali 7 ya. Ya, di sini di bagian pertama ini ya ada sedikit kesalahan ya. Jadi operasi yang benarnya itu adalah 12 ditambah negatif 3 dikali 7 ya. Jadi ini operasinya bukan semuanya perkalian, tetapi ada yang memuat operasi penjumlahan ya. Jadi ini harusnya 12 ditambah negatif 3 dikali 7 ya. Jadi kalau seperti itu berarti dia ada dua tanda operasi hitung ya. Jadi ada penjumlahan dan ada perkalian ya. Lalu contoh yang kedua, negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurangi 2 ya. Sini ada operasi yang digunakan di sini yaitu operasi penjumlahan ya, ada operasi pembagian dan operasi pengurangan ya. Ada 3 ya. Di sini ada 3 operasi yang digunakan dalam perhitungan yang contoh yang kedua ini. Ada operasi penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Lalu contoh yang ketiga, 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurangi negatif 9 dikali negatif 16 dikurangi 25 ya. Jadi dalam proses perhitungan yang kecil ini ada melibatkan 3 tanda operasi. Ada operasi penjumlahan ya sebanyak 2 kali ya. Terus operasi perkalian juga sebanyak 2 kali dan operasi pengurangan. Jadi sebanyak 3 operasi yang dilibatkan dalam proses perhitungan yang ketiga ini ya. Jadi itu contoh operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Jadi intinya operasi hitung campuran itu
kita menggunakan beberapa operasi dalam sekali perhitungan, ya bisa perkalian dan penjumlahan, bisa pengurangan dan penjumlahan, pembagian. Di situ ada perkaliannya, ada pembagiannya, dan minimal ada dua, ya, ada dua operasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu aturan, ya, aturan operasi hitung campuran itu tentu ada aturannya, ya, tidak begitu aja sembarangan kita asal menghitung. Jadi dalam operasi hitung campuran, jika operasinya itu tidak ada tanda kurung, ya, jadi kayak seperti tadi. Jadi seperti tadi, ini tidak memuat tanda kurung, ya. Jadi jika operasi ini tidak memuat tanda kurung, maka yang diselesaikan itu adalah operasi yang tingkatnya tertinggi, ya. Jadi bisa kita selesaikan perkalian dulu, ya, perkalian, lalu setelahnya pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tetapi kalau misalkan di dalam operasi tersebut memuat operasi dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Yang dalam kurung dulu kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Jadi perkalian dan pembagian itu sama, ya, ininya derajatnya sama. Jadi bisa kita kerjakan dulu perkalian dulu atau pembagian dulu. Lalu yang ketiga adalah kerjakan dulu penjumlahan atau pengurangan, ya. Lalu yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang berurutan, maka dikerjakan dari depan, ya, atau dari kiri. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka kerjakan dari depan atau dari kiri, ya. Jadi misalkan sini ada contoh, ya. Sini ada contoh operasi hitung negatif 20 ditambah negatif 13, ya, dibagi. Ya, di sini ada kurung, ya. Di sini ada kurung, ya. Jadi kita selesaikan dulu, ya, yang dalam kurung ini kan. Negatif 20 ditambah negatif 13 kita selesaikan dulu. Lalu dibagi dengan negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7, ya. Jadi yang kita pertama kali selesaikan itu adalah yang dalam kurung. Walaupun yang di dalam kurung itu operasinya adalah operasi penjumlahan, ya. Operasi penjumlahan, karena dia berada dalam kurung, ya, maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang dalam kurung ini, ya. Jadi negatif 20 ditambah negatif 13 itu hasilnya negatif 33. Lalu setelah itu kita selesaikan, ya, operasi perkaliannya, ya. Karena di sini negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7 ini dia tidak memuat kurung, ya. Jadi tidak memuat kurung. Kurung di sini adalah hanya memisahkan tanda saja, kan. Jadi setelah kita selesaikan operasi yang di dalam kurung, maka kita selesaikan, ya, operasi yang ini. Di sini ada operasi pengurangannya, ada operasi perkalian, ya. Karena operasi pengurangan dan perkalian itu lebih tinggi perkalian, ya, maka kita selesaikan yang perkalian dulu, ya. Kita selesaikan yang perkalian dulu, kan. Jadi kita selesaikan 10 dikali negatif 7, ya. 10 dikali negatif 7 berapa? Itu hasilnya negatif 70. Negatif 70. Baru terakhir kita selesaikan dengan negatif 3, ya. Jadi hasilnya 10 dikali negatif 7 itu hasilnya negatif 70. Lalu kita selesaikan dengan negatif 3-nya, kan. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 70, ya. Negatif 3 dikurangi negatif 70, ya. Dan setelah ini kita gabungkan dengan operasi yang setelah tadi kita lakukan, yaitu negatif 20 ditambah negatif 13. Tadi hasilnya adalah negatif 33. Negatif 33 di sini ada pembagian, ada pengurangan, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang pembagiannya, ya. Kita selesaikan terlebih dahulu yang pembagiannya. Jadi negatif 33 dibagi negatif 3. Negatif 33 dibagi 3 itu hasilnya positif 11, ya, positif 11, ya. Lalu yang terakhir kita lakukan operasi pengurangan, ya. Dikurang 11 itu dikurangi dengan negatif 70, ya.
Lalu hasilnya adalah karena di sini negatif bertemu dengan negatif, maka dia bertanda menjadi positif ya. Jadi hasilnya 11 ditambah 70, hasilnya 81. Ya.